Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah liduhuli jannah. Assalamu liman yuridu salam, assalamu liman yuhibbu salam, assalamu ila ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curah aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang dirahmati Allah, syarat diterimanya ibadah oleh Allah adalah rasa ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 5. Makna ayat ini menekankan pentingnya beriman dan beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, serta memberi nasihat untuk kebaikan. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapat balasan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah dengan niat untuk keuntungan dunia, atau dunia akan diperolehnya, atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapat balasan hijrah kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong merupakan sifat setan. Orang sombong diibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap. Terasa tapi tidak terlihat. Seorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil-kerikil dan batu-batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal ini yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, suka, maka itu tidak akan terjadi. Demikian maka ikhlaskanlah amalanmu dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil-kerikil dan pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat
tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang munafik. Dari beberapa contoh hadis, kisah, dan nasihat di atas menunjukkan bahwa ikhlas memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah mengosongkan pikiran kita di saat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zakat untuk Allah, zikir untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, dan semuanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan muncul rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan terdapat pada manusia dan kebenaran hanya milik Allah taala. Syukran. Hazam minni man kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan wa'malu fawqa ma'amil. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.